Halo Sobat Neng, apa kabar semuanya? Alur film kita kali ini bercerita tentang seorang terpidana mati. Sewaktu dieksekusi oleh regu penembak, terpidana tidak mati, bahkan sampai 2 kali eksekusi dikarenakan dia memiliki suatu ilmu hitam yang didapat dari gurunya. Oke Sobat Neng, kita sama-sama saksikan bagaimana kengerian film kita kali ini. Tampak seorang terpidana mati yang bernama Ananta yang sedang memandang sebuah foto. Malam ini dia akan menjalani eksekusi mati dikarenakan dia sudah membunuh banyak orang. Tampak 3 orang sipir penjara yang menjemput Ananta untuk menjalani eksekusi, dan regu penembak yang sudah bersiap-siap. Tiba di tiang eksekusi, Ananta yang diikat tampak tenang menghadapi regu tembak. Bahkan dia menyanyikan lagu kesukaannya, yaitu lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Tampak seorang wanita yang sedang bernyanyi sambil memainkan ukulele. Tiba-tiba dia melihat sosok perempuan anak kecil yang sedang duduk di pojokan. Dia adalah Sasti, putri dari Ananta, sang terpidana mati. Ketika selesai, tampak Sasti dihampiri oleh sebuah mobil, dan tampak seorang sipir penjara yang meminta Sasti untuk ikut ke lapas tempat ayahnya berada. Nampak para wartawan yang banyak di depan lapas untuk meliput berita tentang eksekusi Ananta. Pak sipir mengantarkan Sasti ke kamar jenazah tempat ayahnya berada. Tampak Rudi datang menyambut Sasti. Sebagai kepala lapas, dia menceritakan bahwa ayahnya sudah dieksekusi, tapi dia belum mati juga, bahkan eksekusinya sampai 2 kali. Sasti lalu diperlihatkan kondisi ayahnya. Saat dia mau membelai wajah ayahnya, tiba-tiba tangan Ananta memegang tangannya Sasti. Pak Rudi lalu menceritakan bahwasannya ayahnya tadi sempat berbicara bahwa yang bisa membunuhnya hanya darah dagingnya sendiri. Tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. Kepala lapas segera memerintahkan anak buahnya untuk mengunci semua pintu dan menyalakan generator. Lalu terdengar suara teriakan dari kamar jenazah, dan tampak Ananta yang bangkit lagi dari kematian. Lalu dia mengamuk dan menghajar para sipir. Sastri yang terjatuh, tampak di sebelahnya ada sebuah pistol yang jatuh dari sipir penjara. Saat Ananta akan menyerang, Sastri langsung menembak ayahnya hingga dia roboh seketika. Melihat kondisi ayahnya seperti itu, terkenang oleh Sasti ketika dia masih kecil bersama ayahnya. Ayahnya yang penuh kebaikan, dan ternyata ayahnya lah yang memberikan ukulele serta mengajarkannya bermain. Sesuai pesan ayahnya, pada akhirnya jenazahnya dimakamkan di Cimacan, di kampung halamannya. Kepala lapas yang mengantar kepergian jenazah mengabarkan kalau dia sudah berkoordinasi dengan lurah di Cimacan untuk penguburan Pak Ananta. Sementara itu, di pinggiran lapas tampak seorang sipir yang sedang makan siang. Di sampingnya tampak ada seorang wartawan yang nampaknya dari semalam dia tidak pulang dan sedang mencari info tentang keganjilan semalam yang banyak ambulans datang ke lapas dan beberapa sipir yang akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat dia sedang mengorek keterangan, tampak atasan yang menelepon sang jurnalis yang bernama Jayanti. Jayanti menjelaskan bahwasannya dia mendapatkan sebuah info bahwa Ananta punya ilmu banaspati. Ini adalah ilmu hitam yang kalau tidak dikubur di tanah kelahirannya, jenazah bisa bangkit lagi. Saat dia sedang berbicara dengan bosnya, tampak melintas mobil ambulan di depannya. Dia segera mematikan HP untuk langsung mengikuti mobil tersebut. Supir ambulans ini bernama Yama.
dia coba untuk berbicara agar suasana menjadi lebih cair. Dikarenakan tampaknya malam hari barulah mereka sampai di Cimacan. Sementara di desa Cimacan, tampak Pak Lurah yang kelihatannya sangat tergesa-gesa hendak pergi ke suatu tempat. Bahkan penduduk yang menyapanya pun tidak dihiraukannya. Ki Endang sesepuh desa yang menawarkan Pak Lurah untuk ngopi di rumahnya pun tidak digubrisnya. Setelah Pak Lurah berlalu, tampak di dalam rumah Ki Endang keris-keris yang bergetar, dan dia coba untuk menenangkan mereka. Ternyata Ki Endang sudah punya firasat kalau ini pasti ada hubungannya dengan Ananta. Yama sang supir yang kebelet buang air kecil berhenti di sebuah warung, dan dia meminta izin kepada si ibu untuk menggunakan toiletnya. Sedang asik-asiknya buang air, pintu toilet tampak digedor-gedor dengan keras oleh seseorang. Sementara itu, sang jurnalis yang sudah tiba pun langsung mendokumentasikan sosok mayat di dalam ambulans. Yama yang ingin ke depan tampak mendengar suara tangisan seorang perempuan. Ketika dia mencari-cari asal suara, tiba-tiba di depannya nampak sesuatu. Dan ketika dia memberitahukan kepada si ibu hanya menjawab, itu adalah anak perempuannya yang sedang ketakutan oleh si bapak yang ikut bersama si Yama karena orangnya jahat dan disuruh untuk bergegas pergi dari wilayah situ. Karena para penghuni asli di situ tidak ada yang suka dengan si bapak. Ketika si ibu berpaling, terlihat wajahnya yang tadinya ada sekarang sudah rata. Melihat itu, Yama bergegas lari. Sementara Yanti yang tidak sempat bertanya banyak tampak penasaran. Dan ketika dia melihat ke dalam, hanya ruangan kosong yang penuh dengan debu. Sore harinya menjelang maghrib, tampak Pak Lurah Dirman terlihat mati gantung diri. Saat jenazahnya Pak Lurah yang sedang dibacakan Yasin, tampak Ki Endang dipanggil oleh seseorang untuk keluar. Dan dari HP-nya Pak Lurah ternyata diketahui bahwa kepala lapas sudah mengabari Pak Lurah untuk keperluan penguburannya Ananta. Para warga tidak setuju kalau di desa mereka dikuburkan mayatnya Ananta. Pak Lurah yang malam ini juga langsung dimakamkan di tanah pekuburan desa. Tampak Mumun sang istri yang ikut serta di acara perkuburan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tampaknya dia kesurupan. Ki Endang yang mendekatinya langsung tahu kalau itu adalah arwahnya Ananta yang sedang merasuk. Yama yang mengetahui bahwa Yanti masih mengikuti mereka, akhirnya mengambil jalur alternatif keluar dari jalan utama ke jalan yang jauh lebih sepi. Di tengah jalan tampak mobilnya mogok. Untung ada motor yang lewat situ, sehingga dia minta bantuan untuk mendorong mobil. Dua orang tersebut langsung lari tunggang langgang entah kemana. Tiba-tiba mobil seperti ada yang menstarter dan nyala sendiri. Belum jauh mereka melangkah, tampak mobil selip di jalanan yang becek. Akang. Yama yang pergi untuk mencari bantuan tampak terkejut ketika melihat rombongan yang sedang membawa keranda mayit. Wajah mereka tampak sangat menyeramkan. Pada saat mereka mundur, ternyata di belakang mereka ada mobilnya Yanti, dan akhirnya tabrakanlah di antara mereka. Pada akhirnya mereka memindahkan mayit ke mobilnya Yanti dan bergegas untuk pergi. Mereka sampai juga di desa Cimacan, tempat kelahirannya Ananta. Yanti yang baru saja siuman dari pingsannya langsung berteriak histeris ketika dia sadar di sebelahnya adalah mayitnya Ananta yang sudah dipocong. Teriakannya membuat para warga curiga, lalu mereka berdatangan ke rumahnya Ki Endang. Mayit harus dikuburkan segera,
akan tetapi penduduk tidak mengizinkannya. Pada akhirnya, Ki Endang memberitahu iblis Banaspati yang ada di Raga Ananta akan semakin kuat sewaktu bulan purnama sempurna. Sehingga iblis menghalangi Ananta untuk dikubur dengan segera. Bila tidak dikubur selama 24 jam di tempat kelahirannya, dia bisa bangkit kembali. Sementara Ananta yang mati jam 2.30 pagi, sementara sekarang adalah jam 2 pagi. Mereka cuma punya sisa waktu setengah jam saja. Ki Endang bercerita bahwasannya dulu gurunya dia dan Ananta adalah pemilik ilmu Banaspati yang terakhir. Dia harus dibunuh dengan kujang pusaka peninggalan Pajajaran. Ananta yang datang dari kota akhirnya dijadikan rumah baru bagi iblis Banaspati. Warga desa yang datang beramai-ramai meminta kepada Ki Endang untuk membawa pergi mayitnya, atau mereka akan bakar mayitnya Ananta. Tapi sampai di mobil, mayitnya sudah tidak ada. Ki Endang yang melihat langsung menyuruh mereka untuk tenang, menyuruh mereka untuk pulang, tutup pintu dan jendela. Ternyata Sasti yang membawa mayit ayahnya ke pemakaman umum dengan menarik mayitnya. Saat mereka sudah menemukan Sasti, semua sudah terlanjur. Tanah di area itu tampak bergetar dan kuburan Pak Lurah tampak terbelah. Tiba-tiba pocong tampaknya bangkit, lalu menyeret tubuhnya Sastri. Ki Endang yang melihat langsung menusukkan kujang dan mengejar pocong tersebut, sampai pada akhirnya pocong tersebut roboh. Betapa terkejutnya mereka. Tampak di hadapan mereka, itu adalah pocongnya Pak Lurah. Saat itu dia teringat Ananta yang merasuk ke tubuh Mumun. Jangan sampai iblis Banaspati mengambil alih tubuhnya Sasti. Film diakhiri dengan Sasti yang membawa mobilnya Yanti dengan pocong ayahnya di belakang jok. Oke sobat film, sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita yang lain.